belajar dengan media papan norma. Lalu kita membuat proyek kreatif yang bernama apa yang harus kamu lakukan? Nah, belum pertama kalian melakukan apa nih? Untuk itu satu lagi beri salam. itu ada yang baik. Kalau kita bertamu ke rumah orang, kita harus mengucapkan salam terlebih dahulu. Sampai pemilik rumah itu keluar, baru mempersilakan kita masuk. Nah, kamu tahu tidak? Mengucapkan salam sebelum masuk ke rumah orang itu merupakan salah satu contoh dari norma. Kira-kira norma itu apa ya? Kemudian, apakah norma itu penting untuk kita? Langsung saja kita bahas. Let's go! Yang dalam bermasyarakat, norma merupakan aturan yang menata kehidupan manusia di dalam bermasyarakat. Nah, kalau kita lihat pengertian norma ini di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, norma ini adalah aturan atau ketentuan yang mengikat keluarga kelompok dalam bermasyarakat. Nah, kalau kita garis bawahi mengikat, maka norma ini harus dipatuhi oleh semua orang yang ada di dalam masyarakat tersebut. Nah, Norma sendiri itu adalah aturan yang menata kehidupan manusia dalam bermasyarakat. Di sini ada mengikat. Mengikat itu artinya kalian harus taat dan tidak boleh melanggar. Jika melanggar mendapatkan apa? Sanksi dan juga hukuman. bila seseorang tidak mematuhi norma, maka seseorang tersebut dapat dikenakan sanksi atau hukuman. Kita lihat yang ada di Indonesia, di Aceh, terdapat sanksi apabila melanggar norma, yaitu dicambuk di punggungnya. Kemudian juga di Kalimantan serta di Papua ada sanksi berupa keharusan membayar denda berupa hewan ternak untuk yang melanggar norma. Nah, jadi di masing-masing daerah tentu ada jenis sanksi khusus yang ditetapkan di masyarakatnya. Nah, norma ini terbagi menjadi dua, yaitu norma tertulis dan norma tidak tertulis. Nah, norma tertulis biasanya dirumuskan khusus secara bersama-sama oleh beberapa orang yang mewakili masyarakat. Contohnya adalah peraturan di sekolah. Nah, peraturan sekolah umumnya ini merupakan norma tertulis yang sudah dirapatkan bersama-sama. Kemudian ada norma tidak tertulis, ini tidak selalu dirumuskan secara khusus, melainkan juga dapat berkembang dari kebiasaan-kebiasaan tertentu. Misalnya saat ada tetangga kita wafat, nah para tetangga lain perlu membantu keluarga yang berumur sampai seterusnya tuntas. Nah, hal tersebut menjadi norma dalam kehidupan bertetangga. Nah, jadi seperti itu. Seberapa penting sih norma untuk kehidupan kita? Nah, jadi Sebelumnya adik-adik. Nah, tadi norma dibagi dua, ada apa saja? Norma yang tertulis dan tidak tertulis. di norma ini memiliki nilai yang sangat penting yang perlu diperhatikan. Yang pertama, norma ini bisa menciptakan ketertiban dan keamanan bersama. Kita lihat contoh di lampu lalu lintas. Jadi di setiap perempatan besar biasanya kan dipasang lampu lalu lintas, di mana warna merah untuk berhenti, kemudian warna kuning untuk siaga atau berhati-hati, kemudian lampu hijau untuk berjalan. Nah, coba deh kamu bayangkan kalau di Indonesia ini tanpa lampu lalu lintas, maka jalan bisa kacau dan dapat mengakibatkan tabrakan kendaraan. Nah, selanjutnya bisa mencegah benturan kepentingan antar warga. Nah, kita ambil contoh di saat kita di sekolah, jam 9 itu biasanya istirahat sarapan, kemudian jam 12 itu istirahat sholat dan makan. Nah, jadi ada jam-jamnya tertentu. Peraturan itu dapat mencegah benturan kepentingan antara kepentingan kita belajar sama kita makan dan kita beribadah. Nah, kemudian norma ini bisa membentuk akhlak dan karakter manusia. Nah, dari kecil biasanya kita diajarkan berdoa terlebih dahulu sebelum makan, kemudian berdoa setelah bangun tidur. Nah, dengan norma tersebut, setiap orang dididik untuk senantiasa bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala nikmat yang Tuhan berikan. Nah, kebiasaan bersyukur itulah yang perlu jadi karakter di setiap orang. Nah, kemudian mewujudkan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, bila seseorang merasa dirugikan oleh orang lain, orang tersebut dapat mengajukan gugatan ke pengadilan sehingga ia dapat
Ya. Nah, ada aturan yang mengatur hal itu. Aturan itulah yang menjaga agar keadilan di masyarakat kita terwujud. Nah, itulah beberapa contoh dari tegaknya nilai norma di dalam bermasyarakat. Nah, jadi dengan adanya pengaturan dengan norma, maka setiap orang akan mendapatkan manfaat yang sama atas peraturan tersebut. Itulah yang melahirkan keadilan bagi semua orang yang ada di masyarakat. Hal ini sejalan dengan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Jenis-jenis norma. Nah, secara umum, norma ini dikelompokkan menjadi 4 jenis. Yang pertama adalah norma agama. Norma agama ini adalah kaidah atau aturan yang bersumber pada hukum agama atau kitab suci yang berasal dari Tuhan Yang Maha Esa. Nah, norma ini berisi perintah dan larangan yang bertujuan untuk mengatur manusia agar mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Yang kedua ada norma susila. Norma ini berasal dari hati manusia, di mana norma kesusilaan ini mengajarkan kita untuk selalu berbuat baik sesuai dengan hati. Nah, setiap manusia mempunyai hati nurani yang dapat membedakan perbuatan yang baik dan perbuatan mana yang buruk. Kemudian ada norma sosial. Nah, norma sosial atau kesopanan ini bersumber dari tata krama atau kebiasaan masyarakat, di mana norma ini bersifat lokal. Nah, norma kesopanan ini berawal dari hubungan yang terjadi antara manusia yang kemudian membentuk aturan-aturan yang disepakati bersama. Kemudian yang keempat ada norma hukum. Nah, norma hukum ini merupakan aturan yang mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupan bernegara. Nah, norma ini dibuat oleh pemerintah dan bersifat tegas serta memaksa. Nah, pelanggaran terhadap norma ini akan mendapatkan sanksi berupa hukuman penjara atau denda. Nah, inilah tadi pengetahuan tentang mengenai norma di dalam bermasyarakat. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari video yang telah ditonton, kalian mendapatkan pengetahuan tentang norma. Norma itu apa? Siapa yang masih ingat? Angkat tangan, angkat tangan. Angkat tangan dulu. Nah, larangan atau perintah. Larangan atau perintah. Dan nah, jadi norma adalah aturan atau ketentuan yang mengatur tingkah laku manusia agar kehidupan menjadi tertib, aman, dan harmonis. Fungsinya untuk apa? Fungsi norma untuk apa? Satu, membedakan mana yang baik dan buruk dan mana yang panas dan tidak panas. macam-macam norma tadi ada apa saja? Ada apa? Siapa yang bisa? Angkat-angkat dulu, angkat-angkat. Aku lagi. Lain, jangan jatuh terus. Jangan terus. Nah, yang pertama itu ada norma agama. Norma agama itu norma yang mengatur apa anak-anak? Hubungan manusia dengan Tuhan, sama manusia dan alam. Contohnya apa? Adik-adik. Nah, yang kedua ada norma kesusilaan. Ini bersumber dari hati nurani manusia.
kakak ada yang namanya media pakar yang pertama dari teman-teman udah banyak sekali yang berisi sebuah norma atau perilaku ya. Yang pertama ada kita itu sebagai ini digunting lalu jadi dua
Dipotong. Dan matanya bisa kita gunting terlebih dahulu ya. Ini adalah ini bagian badannya dari bagian matanya. Yang tegang aja, hanya sampai gini.
Belajar hari cukup untuk